Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'd. Bisa jumpa lagi dengan saya Julia Kamila dalam program kesayangan kita di program Ikhwal Jam'iyah. Dan pemirsa, kabar terbaru adalah yang saat ini lagi viral dan juga kita bisa merasakan bersama dampaknya sampai di Indonesia, berita-berita tersebut, yaitu masalah memanasnya polemik Israel dan Iran. Nah, ini posisi NU di mana, seperti apa untuk perannya ke depan, kita akan kaji bersama, kita akan diskusi bersama tentunya dengan narasumber yang sangat-sangat luar biasa yang telah hadir di studio maupun secara virtual. Segera kita sapa yang ada studio dulu, tamu saya dari UNER. Beliau adalah akademisi hubungan internasional FISIP UNER dan juga fungsionaris GP Ansor Jawa Timur. Segera kita sapa, ada Mas Prabowo Darono Yakti, MHub Internasional. Assalamualaikum Mas Prabowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita sapa dulu ada Kiai Haji Ahmad Syuaidi ya. Izin Pak Yai dengan saya Yuli. Pripun kabarnya ini? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua PBNU sekaligus Dekan Fakultas Islam Nusantara Unusia Jakarta. Izin Pak Kiai, ini bisa disampaikan bagaimanakah ikhtiar dari Nahdlatul Ulama terkait dengan yang saat ini lagi subhanallah menguras emosi kita juga ya. Pripun ini ya? Ya, pertama saya harus disclaimer dulu ya. Saya tidak mewakili PBNU, tetapi kami hampir setiap hari ngobrol dengan teman-teman, dengan Gus Ketum, dengan Gus Uli dan lain-lain. Jadi kira-kira suara NU ya begini ini meskipun bukan mewakili itu. Ya. Jadi kalau saya simak dari banyak ngobrol itu adalah PBNU itu NU sebenarnya berpihaknya kepada kemanusiaan ya, baik orang Palestina maupun orang Iran dan bahkan Israel itu adalah manusia itu dulu. Jadi korban-korban itu tidak bisa hanya kita hitung dengan hitungan ya, dengan kuantitatif, tapi pertama-tama kita harus melihat mereka sebagai manusia. Jadi kedua-duanya, ketiga-tiganya adalah korban perang. Nah, masalahnya adalah apa akar dari perang itu? Ya. Saya mungkin bisa memberikan beberapa hal ya, diantaranya adalah bahwa baik orang Muslim di Palestina, orang Palestina ya, yang Muslim maupun tidak Muslim, kemudian orang Israel, Muslim maupun tidak Muslim, Yahudi maupun tidak Yahudi, dan Iran itu sebagian besar itu saling meniadakan. Jadi orang Palestina khususnya kelompok Hamas itu ingin Palestina tidak ada, Yahudi tidak ada, setidaknya tidak ada di tanah Palestina. Iran juga kita berkali-kali mendengar baik dari presiden maupun dari Khomeini bahwa mereka tidak mengakui keberadaan Israel. Gitu. Nah, karena itu tidak menginginkan ada negara Israel dan penduduknya. Tetapi memang sejarah Israel sendiri problematik ya. Yeah. Jadi dia semacam konspirasi internasional. Konspirasi internasional bagaimana menempatkan orang-orang Yahudi di Israel, di tanah Israel atau di tanah Palestina itu. Memang sebagian besar atau argumentasi orang-orang Zionis ini itu mereka punya hak untuk hidup di tanah Palestina ini. Salah satu alasannya karena ada di kitab Taurat, dijanjikan bahwa mereka ada tanah di situ. Nah, yang kedua, mereka juga punya argumen historis bahwa menurut mereka dulu komunitas Yahudi yang pertama adalah ada di situ, di wilayah itu. Saya pernah diajak ke tempat di mana mereka mengklaim tanah itu milik mereka, dan karena itu sama dengan negara-negara lain, dengan bangsa-bangsa lain, mereka punya hak menempati wilayah itu. Dan masalahnya adalah mereka mengklaim
sangat luas negara wilayah punya Yahudi itu, bukan hanya negara yang ada sekarang. Bahkan dari waktu ke waktu tanah itu terus meluas, mulai dari perjanjian 48, kemudian 70-an dan seterusnya. Setiap kali mereka terlibat perang, kemudian bisa menguasai tanah milik tetangga, dia nggak mau mengembalikan. Alasannya karena menang perang. Ini sebenarnya sangat primitif ya, argumen ini. Jadi sebelum ada perjanjian PBB, itu memang siapa saja atau kekuasaan mana saja bisa menjarah kekuasaan orang lain, kekuasaan lain, asal bisa mempertahankan. Jadi sebuah kekuasaan bisa mengklaim ini tanah saya, asal dia bisa mempertahankan, yaitu milik dia. Tetapi hukum internasional sejak adanya PBB tidak seperti itu. Ada garis di mana integritas teritorial itu dibatasi berdasarkan kesepakatan dan diawasi oleh PBB. Nah, Zionis ini di Israel itu melanggar itu. Berikutnya juga Israel hampir seluruh mengabaikan berbagai perjanjian dan berbagai hukum internasional untuk memperhatikan eksistensinya. Nah, yang berikutnya adalah mereka sebenarnya dengan demikian mereka sebenarnya mengancam tetangganya itu. Jadi karena dia selalu terus memperluas dan tidak mengembalikan, maka menjadi tetangga ini merasa terancam. Mereka bilang ya kami menang perang maka tidak akan kami kembalikan gitu. Jadi ada beberapa hal mendasar yang membuat hubungan antar mereka itu saling bermusuhan. Perdamaian hubungan antara Israel dengan tetangga lainnya seperti dengan Emirat Arab, dengan Saudi Arabia, dengan Qatar dan lain sebagainya itu lebih bersifat taktis ya, saling tidak mengganggu keamanan masing-masing daripada sebuah jaminan keamanan yang saling memahami. Sewaktu-waktu bisa saja mereka saling perang kalau kepentingan itu bertabrakan. Jadi memang Timur Tengah itu sangat rentan selama masih ada Israel. Meskipun dia tidak ada Israel, mungkin masih akan rentan karena mereka bersaing antar kekuasaan. Tetapi Israel adalah faktor yang paling menentukan tentang hubungan yang tidak baik dan saling mengancam ini. Baik. Luar biasa penjelasannya, Pak Kiai. Sedikit tambahan dari Mas Arwo dulu dari studio, silakan. Baik, terima kasih Ning. Jadi ya tadi yang disampaikan oleh Abah Yai, pada prinsipnya saya juga menyepakati. Ada satu kata kunci yang saya garis bawahi dari yang disampaikan oleh Abah Yai tadi, bahwasanya kemanusiaan itu di atas segalanya. Jadi dalam konteks melihat relasi antara Israel dengan Iran, mereka saat ini menjalankan sebuah konflik besar yang tentu saja ini bisa menyeret tidak hanya dari urusan-urusan yang ada di Timur Tengah, tapi juga memantik atensi semua negara di dunia ya. Tidak terkecuali Indonesia yang mungkin secara simpatik kaitannya dengan Israel pasti akan dikaitkan juga dengan bagaimana semangat dan solidaritas sesama Muslim terhadap Palestina gitu. Mungkin di sini ada pembelahan opini publik yang cukup luar biasa besar gitu. Kalau kita melihat di media sosial itu bertebaran, saya nggak tahu apakah itu akun asli atau bot atau buzzer gitu ya. Tapi masing-masing memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ada yang kemudian kalahkan Iran gitu. Ada yang di netizen kita tuh ada yang mendukung Israel. Itu fakta yang mungkin pahit tapi perlu untuk kita sadari juga itu. Tapi di sisi lain ya ada juga yang simpatik terhadap Iran karena memperjuangkan bagaimana supaya Palestina itu merdeka seperti itu. Jadi saya pikir itu yang kemudian bisa membuat kita untuk berdiskusi lebih lanjut lagi. Oke, baik. Izin ke Mas Probo kembali. Tadi singgung bahwa garis besarnya adalah kemanusiaan, begitu ya. Ada tambahan, silahkan. Ya, jadi terkait dengan apa yang disampaikan Abah Yai tentang kemanusiaan tadi, saya sepakat bahwasanya itu tadi terjadi
perdebatan di media sosial dan akhirnya ini merembet ke banyak sektor, termasuk kemudian bagaimana energi kita terkuras hanya untuk kemudian memprediksi kira-kira apakah ini terjadi perang dunia atau tidak gitu. Kalau saya termasuk salah seorang yang tidak terlalu bersimpatik dengan apakah ini perang akan terjadi. Saya justru orang yang kalau kata Nasidaria cinta damai gitu ya. Jadi bagaimana kemudian supaya perang ini tidak tereskalasi lebih lanjut. Karena kita melihat bahwa ada banyak kepentingan dari negara-negara besar gitu ya. Kita melihat di berbagai macam analisis politik internasional mengatakan bahwa kehadiran dari Amerika Serikat belakangan ini mulai mengubah arah angin dari perang itu sendiri gitu. Belum lagi keterlibatan dari Rusia yang merupakan sekutu dekat dari Iran gitu. Pun juga dengan Tiongkok ini saya lihat Tiongkok ini akan menjadi satu penentu ketika kemudian Tiongkok ini memang secara diam-diam mendukung adanya senjata-senjata dari Iran gitu. Dan di sisi lain sebenarnya masih memainkan peran di dunia internasional sebagai mitra dagang strategis dari berbagai negara. Oleh karena itu Tiongkok ini sebenarnya di dalam perang ini tidak ingin kecolongan. Nah ini yang perlu sebenarnya kita telaah lebih dalam lagi daripada kita hanya sebatas sibuk memperdebatkan kira-kira perangnya sampai sejauh mana gitu. Karena siapa yang menang juga. Iya betul. Karena kondisi ini semakin memprihatinkan ke depan apabila kita lihat ini sudah hampir 1 minggu ya. Saya pikir dari awal pecahnya perang itu ketika diluncurkannya rudal begitu ya, dan kemudian berbalas Israel ke Iran, kemudian ini Iran ke Qatar ya, kemarin sempat meluncurkan beberapa senjata strategisnya. Belum lagi Amerika Serikat yang sudah mengklaim bahwa ada 3 fasilitas nuklir yang diledakkan oleh dan diumumkan langsung oleh Donald Trump. Nah ini saya pikir menjadi satu catatan penting ya untuk kita bahwa dalam kondisi apapun perang ini akan membuat efek domino gitu, dari aspek politik internasional maupun juga dengan ekonomi. Banyak ekonom juga yang sudah mengatakan bahwa ini akan menjadi pelonjakan harga pada komoditas seperti migas dan juga dalam beberapa hal harga emas dan lain sebagainya. Ini rentetannya panjang dan saya pikir justru lebih penting untuk kemudian melihat peran strategis dari Indonesia gitu. Apa yang bisa Indonesia tawarkan, karena Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia menawarkan bahwa Indonesia ini negara bebas aktif. Nah, bebas aktif ini harus kita isi, gitu. Jangan sampai menjadi interpretasi yang bebas bahwa bebas aktif itu ya sebatas ya udah diam aja, pasif tanpa ada suara gitu. Tapi bagaimana kemudian menggunakan kanal-kanal yang ada, misalkan di antara negara-negara Islam ini kan kita disegani sebagai mayoritas Muslim terbesar, apalagi Nahdlatul Ulama ini menjadi ormas Islam terbesar di dunia. Artinya, nah ini harusnya kita ketengahkan. Bagaimana kemudian dialog yang terbuka di antara berbagai pihak yang berperang ada di sana itu bisa dijembatani dan bisa difasilitasi dengan adanya Indonesia ini. Jadi bebas aktif itu pada akhirnya bisa kontributif terhadap proses pencapaian perdamaian. Terlepas kita kan memang nggak punya hubungan diplomatik resmi ya dengan Israel, tapi paling nggak bagaimana melalui kanal-kanal ini, melalui OKI misalkan, organisasi kerjasama Islam, itu kita bisa menekan Iran gitu. Iran, kamu jangan lanjutkan perang gitu ya. Nah ini narasi-narasi ini yang sebenarnya lebih dibutuhkan oleh Indonesia gitu. Baik. Izin geser dulu ya, Mas. Baik, izin Pak Kiai Pripun. Masya Allah. Ya, jadi kalau visi atau bahasan kita ingin mencari solusi lah ya, kata damai. Memang kita inginnya damai, tapi untuk damai itu kita harus tahu persoalannya ya, kira-kira gitu. Nah, kunci utama dari pembicaraan damai itu adalah keadilan internasional. Ini ada ketidakadilan internasional yang luar biasa. Apapun yang dilakukan oleh Israel itu dibiarkan. Dia punya nuklir, dia tidak pernah dilaporkan. Bahkan Iran baru mau bikin nuklir bukan untuk senjata aja udah dikorek-korek, bahkan diancam dan bahkan dibom kemarin itu. Jadi jelas ini akarnya adalah ketidakadilan. Saya kira memang harus ada keadilan internasional atau global. Nah, Indonesia
di naskah proklamasi kemerdekaan ada dua item yang ada di situ. Pertama adalah Indonesia menghapuskan penjajahan, ya. Saya setuju dengan Mas Probo tadi. Yang kedua adalah bebas aktif. Jadi pembebasan penjajahan itu adalah mendahului daripada bebas aktif. Jadi sebenarnya ada kewajiban bagi Indonesia untuk ikut mendorong bukan hanya damai tapi penjajahan itu. Jadi ada kata-kata Gus Dur yang sangat historis. Perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Jadi meskipun damai, tapi kalau nggak ada keadilan itu tidak akan tercapai. Nah, ketidakadilan inilah yang menjadi masalah. Yang kedua itu sebaliknya ketidaktaatan Israel kepada aturan-aturan internasional. Jadi misalnya kalau Israel belum diakui, memang sejak tahun 48 itu banyak negara yang belum mengakui eksistensi Israel. Misalnya Mesir pada waktu itu kenapa Anwar Sadat melakukan perang itu karena tidak mengakui Israel. Tapi pengakuan itu kan harus dilakukan dengan diplomasi. Ini masalahnya juga. Jadi Israel selalu mengancam tetangga yang yang belum mau mengakui dia. Dimanapun negara merdeka itu selalu ada proses perjuangan pengakuan internasional, termasuk Indonesia juga melakukan itu. Yang berikutnya adalah sebenarnya Indonesia itu terkenal dengan pendekatan yang persuasif, ya, dengan cara-cara dialog, damai dan seterusnya. Jadi bisa menggunakan tradisi ini untuk berbicara dengan kedua belah pihak. Gus Dur dulu pernah antara Israel dan Palestina pernah melakukan pembicaraan dengan Israel maupun berbicara dengan pihak Palestina. Saya kira sekarang ini belum ada tokoh yang bisa masuk ke perwakilan Israel. Nah, memang masalahnya ada juga bahwa Israel itu makin kanan, ya. Jadi waktu Gus Dur melakukan dialog itu di Israel masih ada 50-50 antara yang konservatif radikal dengan mereka yang ingin berdialog, sehingga Gus Dur bisa berdialog dengan pihak yang membuka diri. Tapi sekarang hampir tertutup memang. Memang ada Ehud Barak kemarin sempat mengkritik salah satu pemimpin Partai Buruh sempat mengkritik Netanyahu, tetapi karena dia tidak punya kursi, ya maka sangat sulit. Menurut saya ini satu-satunya yang bisa memaksa Israel untuk menaati aturan itu adalah Amerika, bukan PBB. PBB bahkan tidak didengar oleh baik Israel maupun oleh PBB. Jadi kalau Amerika Serikat berpihak kepada Israel, maka tidak ada jalan sebenarnya untuk melakukan perdamaian. Jadi kalau Indonesia ingin bicara dengan Israel, maka mau tidak mau harus melalui Amerika juga, karena Amerika lah yang melindungi dalam tanda petik, ya, melindungi bahkan secara keseluruhan terhadap eksistensi Israel. Nah, memang berkaitan dengan Iran itu karena Amerika itu pernah diusir dari Iran dengan sangat malu. Jadi malunya Amerika itu belum sembuh dari tahun 79 sampai sekarang. Karena mereka itu belum bisa membalas dan bahkan menyentuh saja belum pernah. Jadi ada gengsi di situ bahwa Amerika ingin agar Iran mengusap dahinya gitu kira-kira itu. Nah, saya ingin mengatakan kalau meskipun saya ingin damai dan dialog, tapi kalau tahanan perang, saya kira Iran tidak ada duanya. Di tahun 90-an atau 80-an mereka perang 8 tahun, ya, dengan Irak, di mana Irak didukung oleh Amerika. Dan Iran bertahan. Kemudian dia dieksklud oleh
dunia internasional mulai tahun 79 sampai sekarang. Jadi dia terbiasa dengan hidup yang tertekan, hidup di sio-sio, di exclude dan seterusnya. Saya pernah ke Iran dan ketemu beberapa tokoh dan mereka memang sangat kuat, dan doktrin untuk membenci Amerika itu dilakukan oleh para khotib di seluruh Iran setiap Jumat. Jadi kalau di Jumat itu selalu ada go to hell, Amerika hancur dan seterusnya. Jadi ada doktrin di kalangan rakyat Iran yang sangat kuat tentang kebencian terhadap Amerika karena perbuatan Amerika, bukan karena kebencian tanpa alasan. Dan karena itu kedudukan kepemimpinan di Iran juga sangat kuat atas rakyatnya. Jadi ketika mereka perang melawan Israel dan Amerika, sepenuhnya menurut saya 90% mungkin rakyat akan mendukung pemerintah Iran. Meskipun saya kenal beberapa orang yang oposisi lah katakan kepada pemerintah. Baik. Terima kasih Pak Kiai penjelasannya. Izin kita jeda sejenak dan izin ke Mas Probo dulu. Mas Probo tadi apa kira-kira ada dampak apa ya Mas kalau misalnya ini belum tuntas begitu? Ya, yang jelas sudah banyak diprediksi oleh ekonom-ekonom dan juga beberapa lembaga riset yang berkaitan dengan ekonomi internasional menyatakan bahwa pastinya akan terjadi efek domino yang luar biasa di dalam beberapa komoditas strategis. Contohnya di bidang energi ya, minyak gas itu semuanya berasal dari Timur Tengah, dan Iran ini juga termasuk supplier dari gas yang ada di beberapa negara tetangganya, gitu ya. Mohon koreksi kalau salah. Dan juga Selat Hormuz yang kemudian ini masih ada kaitannya dengan Israel itu juga sempat beberapa waktu lalu ditutup, gitu ya. Kalau memang itu terjadi penutupan total gitu, maka ya pastinya akan banyak sektor yang menerima dampak itu, gitu. Termasuk kemudian usaha dari freight atau kargo, gitu ya, kapal-kapal kargo itu juga pasti biayanya juga semakin meningkat. Nah, artinya ini yang memang harus dicermati bahwa situasi real dalam perang itu tidak hanya berdampak pada apa yang terjadi di medan perangnya, tapi juga merambah pada ranah-ranah yang lain. Terus kemudian isu-isu yang berkaitan dengan itu ya kaitannya dengan ekonomi juga, gitu. Nah, ini yang saya lihat ini sebagai satu risiko yang tidak bisa terhindarkan dari perang, gitu. Artinya harus ada kalkulasi yang betul-betul matang ya dari berbagai pihak, termasuk kemudian tidak hanya pada pihak yang berperang, tapi juga negara-negara yang ada di sekitar wilayah negara yang berperang itu kan, misalkan seperti Irak, kemudian negara-negara Timur Tengah, Qatar kemarin juga ternyata kena ya, karena mungkin Qatar dan Israel ini juga punya satu kedekatan, gitu. Dan tentu saja negara yang skopnya jauh, gitu, termasuk kita di Indonesia, gitu. Kita juga akan banyak berpikir, meskipun banyak yang kemudian menyatakan bahwa Indonesia ini di riset dinyatakan bahwa negara yang paling aman dari risiko perang, gitu. Tapi saya sebagai seorang akademisi tidak langsung percaya terhadap hasil survei itu. Mungkin kita perlu juga mengkritisi bahwasanya memang dalam situasi internasional yang seperti saat ini, gitu, Indonesia ini masih termasuk negara yang bergantung dengan kehadiran negara lain. Tidak terkecuali bagaimana komoditas-komoditas strategis itu, termasuk ya energi ya, khususnya migas gitu ya. Mungkin kita masih impor ya, dari negara-negara di Timur Tengah. Jadi meskipun ini efeknya tidak secara langsung ya, tapi dari berbagai komoditas strategis di ranah global ini, Indonesia perlu untuk mengalkulasi lagi. Dan oleh karena itu, ketika saya tadi menyampaikan di segmen sebelumnya bahwa Indonesia itu harus melakukan banyak upaya ya untuk mewujudkan perdamaian ini, sekaligus menunjukkan bahwa eksistensi Indonesia itu di tengah kekuatan negara-negara besar itu diperhitungkan, termasuk kemarin lawatan Presiden Prabowo ke Rusia, gitu. Itu mestinya ya kita berharap ya mudah-mudahan salah satunya juga membahas tentang ongoing situation yang terjadi di Iran dan Israel ini, sehingga kemudian ketika beberapa pihak yang menjadi kunci di situ diajak berdialog dengan Indonesia, ini kemudian bisa
meredakan ketegangan. Meskipun misalkan ya hasilnya belum bisa mengubah arah berjalannya perang gitu. Ini dicontohkan oleh Presiden Jokowi waktu pernah melakukan diplomasi shuttle ya dari Polandia bertolak ke Ukraina kemudian ke Rusia mengajak diskusi pihak-pihak yang kemudian terlibat di dalam perang. Tapi itu sebenarnya menunjukkan bahwa Indonesia itu memiliki trust itu, memiliki kepercayaan yang itu tidak semua negara bisa punya trust kuat itu. Sehingga di dalam level yang cukup tinggi ini di dalam dunia internasional, kita tidak boleh menyanyiakan kesempatan itu gitu. Saatnya kemudian international stage atau panggung internasional ini diambil oleh Indonesia sebagai satu ajang untuk menunjukkan bahwa ini kita nggak hanya menang secara statistik populasi muslim terbesar di dunia, tapi apa yang bisa dikontribusikan oleh muslim Indonesia ya. Tidak terkecuali lagi-lagi kita menyinggung tentang keberadaan organisasi yang dipimpin oleh Abah Yai juga salah satunya di dalamnya Nahdlatul Ulama gitu. Kita akan upayakan bersama-sama bagaimana kontribusi Nahdlatul Ulama terhadap proses penciptaan perdamaian di ranah internasional. Dan itu yang secara eksplisit harus kita tampilkan dan tonjolkan itu. Bahwa ini memang saatnya Indonesia untuk kemudian mengambil peran-peran itu gitu. Jadi tidak secara normatif mengatakan bahwa kita ini bebas aktif, kita ini bisa diterima berbagai pihak gitu. Tapi kita harus betul-betul mengisi celah-celah yang selama ini mungkin belum kita maksimalkan ya di situ. Kita harus terus improvisasi peran-peran apa yang bisa mencapai perdamaian itu. Mungkin tidak hanya lewat OKI yang tadi saya contohkan ya, bisa melalui forum-forum lain gitu. Kita juga sepakat dengan Abah Yai tadi bahwa misalkan organisasi sekali ber-PBB itu juga memang harus dirombak juga, reorganisasi. Kayak dengerin sama Israel. Iya betul, karena selama ini memang ya diam-diam baik gitu kalau kata orang ngapak gitu ya, terhadap apa yang dilakukan oleh Israel. Ya salah satunya juga bagaimana kita melihat posisi Dewan Keamanan ya, masih dengan dibekali veto negara-negara besar, anggota tetap PBB itu hanya tetap 5 itu setelah Perang Dunia Kedua. Hanya itu saja gitu ya. Selamanya kita tidak akan pernah mencapai perdamaian sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi kita gitu. Itu yang mungkin kita perlu dorong bersama-sama dari peran Indonesia. Gitu nih. Oke, baik. Izin Yai. Monggo pripun ini dampak ya dan juga bagaimanakah posisi NU juga peran NU ini pripun nih Yai. Monggo Yai. NU Gus Yahya saya kira sebelum perang ini ya komunikasi kedua belah pihak ya, meskipun saya tidak tahu sejauh mana komunikasinya seolah-olah tetapi ya peta dunia itu seolah-olah semua orang Islam mendukung sepenuhnya Iran atau Palestina, jadi anti Israel seolah. Sebenarnya tidak. Saya ingin mengatakan bahwa kalau ada peluang Nahdlatul Ulama untuk bisa komunikasi dengan Israel dan Amerika, insya Allah pasti akan dilakukan. Hanya saja dalam situasi sekarang ini memang tidak mudah. Miring sedikit aja bisa dikebukin ya di sosial media terutama. Masalahnya adalah selalu disalah-artikan gitu, diekstrimkan. Misalnya kita bilang Yahudi pun manusia, itu akan disalah-artikan bahwa seolah-olah kita mendukung berpihak gitu. Padahal kita ingin mengatakan mari kita kembali ke kemanusiaan sehingga kita bisa mencari terobosan-terobosan yang secara dingin gitu tanpa ada kebencian gitu. Nah, mengenai Indonesia, menurut saya sebenarnya masih punya peluang. Kita punya pengalaman misalnya Asia Afrika ya, di mana Presiden Soekarno sangat berperan luar biasa. Sampai sekarang itu kalau di Afrika, konon tanya Presiden Soekarno masih ingat mereka. Jadi bukan untuk berpihak kepada pihak tertentu, misalnya antara kolonial dan tidak kolonial, tapi Asia Afrika itu misalnya mencari solusi tadi berbagai masalah yang sudah saya kemukakan, termasuk kedudukan PBB ya. Dan yang penting lagi adalah isu tentang
global north dan global south. Jadi kesenjangan ekonomi yang besar itu membuat juga rentan terhadap konflik. Satu lagi bahwa Teluk Hormuz, saya kira ini akan menjadi semacam game changer untuk perang dunia. Saya kira ya, kalau Iran memaksakan menutup Teluk Hormuz ini, dan akan terjadi krisis energi dunia, saya kira semua akan terlibat, termasuk Indonesia akan terjadi krisis juga. Jadi ini akan memacu atau memicu ketidakharmonisan negara-negara besar ya, seperti Amerika dan Cina dan seterusnya. Jadi memelihara Selat Hormuz ini agar tidak dijadikan game changer untuk perang dunia, saya kira itu bisa sebagai titik tolak untuk membicarakan bagaimana supaya saling menghormati dalam hal menggunakan lalu lintas ini. Lalu kita bisa bergerak ke depan bagaimana membagi keseimbangan itu. Ya, jadi saya kira Teluk Hormuz dan Asia Afrika, saya kira dua hal yang bisa menjadi titik tolak peran Indonesia untuk ikut serta dalam memelihara perdamaian dunia secara aktif. Baik, matur nuwun Yai, kita beri sejenak dan berusaha kita lanjutkan kembali perbincangan kita pada segmen terakhir, tentunya nanti usai jeda segmen terakhir kembali berbincang dengan dua narasumber yang luar biasa. Izin saya kembali ke Yai terlebih dahulu. Yai, ini mungkin ada enggak ultimatum ataupun saran begitu yang disampaikan dari PBNU terkait dengan ketegangan yang terjadi di Timur Tengah, Yai? Ultimatum, maksudnya ya, saya kira mungkin statement atau apa begitu? Oh, ada statement, sudah ada kemarin. Jadi secara resmi ya, kita harus mengambil posisi tengah. Meskipun kemarin Kedubes Iran datang ke PBNU juga kan, dan mereka mereka mengukur NU lah gitu. Jadi dia tidak minta lebih dari apa, tapi dia minta didoakan. Oh, Masya Allah. Bisa menghadapi Israel yang bagi dia penjahat gitu ya. Tapi yang saya puji dari Dubes Iran dan juga dari pemimpin Iran itu adalah tidak pernah memberikan statement benci Yahudi, tapi selalu Zionis ya. Jadi Yahudi dan Zionis itu berbeda. Yahudi itu sebagai agama harus tetap kita hormati, pemeluknya kita hormati. Tetapi Zionis itu memang sejak awal ingin mendirikan sebuah negara yang berbasiskan kitab suci, yang menginginkan orang lain harus ikut mereka. Kalau ada musuh, itu ada di dalam salah satu statement testamen di dalam kitab ini yang sekarang masih menjadi kepercayaan orang Yahudi, orang Zionis. Kalau membunuh musuh itu harus sampai akar-akarnya. Apa istilah Jawanya itu? Membunuh. Dan makanya di Palestina itu mereka bunuh mulai dari orang tua sampai anak. Itu adalah salah satu doktrin mereka. Tapi di Iran itu tidak ada kebencian seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya kita bisa masuk ke situ. Jadi saya baru membuat statement atau di Facebook, saya mengatakan bahwa selama ini pemimpin Iran itu di-exclude dari dialog-dialog antar agama secara internasional karena dianggap mereka ekstremis, nggak mungkin bisa berdialog. Tetapi di Qum misalnya, di kota Qum di mana yang disebut dengan kota Mullah, itu ada sebuah universitas yang disebut University of Religion and Denomination. Perpustakaannya sangat besar, setiap agama ada perpustakaan, ada rak-rak yang dalam ruangan yang sangat luas,
dan setiap prodi itu ada profesornya dari mullah. Jadi dalam skala pengetahuan Iran itu tahu apa itu Yahudi dan Zionis A sampai Z. Sehingga kalau kita misalnya ajak dialog tentang antara agama, antar kepercayaan, ini saya kira mereka lebih terbuka dibanding dengan Zionis. Zionis itu sudah menerjemahkan kitab Taurat mereka secara ekstrim dan dan mempercayai bahwa semua musuh harus dibunuh. Telur yang membunuh semuanya itu apa istilahnya dalam Jawa itu. Jadi memang susah untuk Zionis ya. Kalau Yahudi kita bisa berdialog, tapi dengan Zionis itu sangat sulit. Tetapi kita bisa mendorong dialog antara Syiah di Iran dengan Yahudi dimanapun, termasuk di negara Israel gitu. Nah, kalau Zionis itu memang susah. Jadi kita bisa masuk dari dialog antar agama ini, maksud saya. Baik, izin ya, matur nuwun penjelasannya. Dan izin dari Mas Probo, ada closing statement di segmen terakhir ini? Ya, pada dasarnya yang disampaikan oleh Abah Yai tadi juga cukup menggambarkan apa yang ingin saya sampaikan ini. Bahwasanya memang lagi-lagi kita harus mengutamakan dan menggarisbawahi kata kemanusiaan itu tadi ya. Jadi interfaith dialogue atau dialog antar kepercayaan atau agama ini sangat penting, karena pada dasarnya lagi-lagi memang kita berbicara tentang identitas, kita bicara tentang benturan-benturan yang ada, karena setiap orang juga punya dapuran sendiri-sendiri begitu ya, punya ideologi yang harus diperjuangkan. Tapi saya juga melihat bahwa yang disampaikan oleh Abah Yai tadi juga tepat ya, bahwa setiap agama selalu ada sekelompok orang yang menerjemahkan agama dengan sangat ekstrim gitu ya. Ada ekstrim kanan sebagai representasi dari bagaimana pola pikir dari kelompok-kelompok agama ini menafsirkan secara radikal atau berlebihan barangkali ya. Nah, ini yang kemudian perlu ada yang namanya moderasi. Moderasi ini berlaku antara kita sebagai Indonesia, sebagai mungkin penduduk muslim terbesar di dunia gitu ya. Itu kemudian mempromosikan akan Indonesia ini bisa gitu. Bagaimana kemudian Timur Tengah. Oleh karena itu kenapa kemudian tokoh-tokoh Timur Tengah itu banyak belajar ke Indonesia, termasuk kemudian mendatangi kantor PBNU di Kramat Raya itu misalkan ya, itu ya karena faktor itu gitu, bahwasanya moderasi, dialog, konsensus itu yang kemudian harus orang-orang Timur Tengah ini terus belajar gitu. Jadi kita ini bukan sok menggurui mereka gitu, tapi memang pada dasarnya perjalanan sejarah ini yang kemudian membuktikan bahwa meskipun kita berkali-kali dijajah dan lain sebagainya, tapi membangun karakter mental bahwa ya dunia ini hanyalah ada manusia, dan bagaimana perdamaian ini dijamin ya karena manusianya ini sendiri, bagaimana menyelami falsafah dari kemanusiaan itu sendiri. Nah, ini yang kemudian bisa mempercepat proses perdamaian ya. Kita sama-sama berharap mudah-mudahan ya tidak merembet kemana-mana ya perang ini, dan segera selesai. Amin. Oke, makasih banyak Mas Robo. Kita kembali ke Yai, izin closing statement dari panjenengan. Ya, jadi saya berharap Nahdlatul Ulama punya kesempatan untuk masuk ke dalam dialog ya, bukan dalam perangnya tapi dialog. Negara memberikan tempat atau memberi fasilitasi kepada NU untuk melakukan itu, karena pengalaman Indonesia itu sangat luas, dan sekarang ini saya kira paling strategis adalah masuk dari dialog antaragama, karena basis dua negara ini atau tiga negara termasuk Palestina itu adalah agama. Jadi dan masing-masing cara melihat antara satu dan lain itu berbasis agama juga. Jadi pengalaman kita untuk berdialog terbuka dengan orang lain, dengan budaya dan lain sebagainya, saya kira bisa menjadi modal untuk
memberikan contoh dan dialog dengan mereka. Saya berharap ada kerjasama antara Nahdlatul Ulama dan negara, mungkin presiden, untuk berusaha melakukan ini. Kita sudah pengalaman dengan berbagai konflik juga, Papua, Aceh, Ambon, dan lain sebagainya, yang dalam tadi semuanya selesai dengan baik ya, meskipun korban cukup banyak. Tetapi dalam kasus perang di Timur Tengah ini, saya kira agama adalah paling strategis untuk titik masuk gitu. Baik, matur nuwun pencerahannya di sore hari ini, Yai. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya diskusi kita pada sore hari ini, dan sehat selalu. Matur nuwun sekali lagi untuk Yai, dan juga Mas Robo, terima kasih banyak. Masya Allah. Dan bisa usai sudah kebersamaan kita di program Ikhfal Jam'iyah. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat, amin Allahumma amin. Saya Julia Kamila segera pamit, terima kasih, dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.